Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Malam ini saya akan membawakan satu cerita yang merupakan pengalaman pribadi saya beberapa tahun yang lalu. Namun sebelum saya melanjutkan cerita saya, kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen juga boleh, agar teman-teman bisa selalu mengikuti cerita demi cerita yang ada di channel ini. Kejadiannya sekitar 12 tahun yang lalu. Ketika itu saya baru saja melangsungkan pernikahan. Seperti pengantin baru pada umumnya, saya dan suami pun berniat untuk menginap di salah satu penginapan. Hitung-hitung sebagai quality time kami, menikmati weekend bersama. Saya pun mulai mencari-cari tempat yang bagus untuk kami datangi. Suami pun demikian. Beliau hunting tempat-tempat yang bagus untuk kami datangi weekend. Di tengah pencarian saya, tiba-tiba salah satu teman atau sahabat saya sewaktu masih duduk di bangku SMA dulu menelponku. Namanya Indah. Temanku itu mengadakan acara kumpul-kumpul di penginapannya, dan yang dipanggil hanya orang-orang terdekatnya saja atau sahabatnya saja. Kebetulan sahabatku ini Indah mempunyai penginapan yang dia kelola, yang merupakan peninggalan dari orang tuanya. Nah, bertepatan saya juga sedang mencari tempat untuk akhir pekan dengan suami, maka saya pun mengiyakan ajakan sahabatku itu tadi. Beberapa hari kemudian kami pun berangkat ke tempat penginapan Indah. Kami tidak bersama dengan Indah saat berangkat karena Indah sudah lebih dulu berada di penginapannya, karena dia akan mempersiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan di penginapannya itu. Sesampai di penginapan itu, kami pun dipersilahkan masuk oleh resepsionis yang ada di tempat itu. Kami disuruh menunggu di ruang tunggu yang ada di penginapan tersebut. Di ruangan itu ada beberapa kursi dan sebuah foto terpampang dengan ukuran yang cukup besar berada tepat di belakang resepsionis. Mungkin foto itu adalah pemilik dari penginapan tersebut, karena jika dilihat foto itu seperti sudah sangat lama dan masih hitam putih. Sekitar 35 menit saya dan beberapa teman menunggu, tapi rasanya agak lain karena di ruang tunggu itu perasaan saya seperti ada sesuatu yang memperhatikan kami. Ternyata bukan cuma saya yang merasakan seperti itu, baik suami dan teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Tidak lama kemudian Indah pun datang, lalu kami pun diantar satu demi satu ke kamar yang akan kami tempati untuk beristirahat. Tepat pukul 8 malam, Indah mengajak kami untuk kumpul bersama di salah satu
ruangan paling belakang di penginapan itu. Menurut Indah, tempat itu merupakan tempat yang biasa digunakan oleh keluarga besarnya ketika mereka ada acara dan ketika mereka sedang weekend di penginapan itu. Dengan menikmati secangkir teh hangat malam itu, saya, suami, dan teman-teman yang lain termasuk Indah bercanda, bercerita soal masa lalu ketika kami masih duduk di bangku sekolah, dan berbagi cerita tentang kehidupan kami setelah kami tamat dari sekolah. Saking serunya pembicaraan kami pun sampai lupa waktu. Kalau ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba kami semua dikejutkan oleh suara bayi yang sedang menangis. Suara itu terdengar sangat kencang. Awalnya saya pikir di penginapan itu ada salah satu tamu yang menginap membawa bayi mereka. Saya pun kemudian bertanya kepada Indah, hari ini kamu punya tamu ya yang membawa bayinya di penginapan ini? Lalu sahabatku itu berkata, sepertinya tidak ada. Kami pun saling berpandangan satu sama lain. Lah, kalau memang tidak ada bayi yang menginap di penginapan ini, terus suara bayi menangis itu dari mana? Indah yang melihat raut wajah kami yang kaget, lalu berkata, lebih baik kita istirahat semua saja. Waktu juga sudah larut malam. Kami pun meninggalkan ruangan itu. Dan soal suara bayi menangis itu kami mencoba untuk melupakannya. Sampai di kamar tidur, saya belum bisa memejamkan mata. Sementara suamiku sudah terlelap tidur. Sampai pukul 2 saya belum bisa memejamkan mata. Gelisah tak karuan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu 1 kali. Tapi saya tidak menghiraukannya. Lalu saya beranjak ke kamar mandi untuk cuci-cuci badan. Saya berpikir mungkin dengan setelah saya mencuci badan, saya lebih fresh dan saya akan lebih cepat tidur. Dan ternyata benar. Setelah selesai saya membasuh badan saya, akhirnya saya juga bisa tertidur. Keesokan harinya, di pagi hari setelah sholat subuh, saya seperti biasa kegiatan rutin saya yang biasanya jalan-jalan pagi. Di penginapan itu pun saya mencoba untuk keluar untuk menghirup udara segar. Meski masih sedikit mengantuk, saya tetap keluar jalan-jalan sendiri. Melewati beberapa kamar di penginapan itu, dan akhirnya saya sampai di ruangan tempat kami kumpul tadi malam. Tiba-tiba saya melihat seorang perempuan duduk di sana, membelakang dengan rambut panjangnya. Saya pikir mungkin itu adalah kerabat Indah, sahabatku. Saya pun melanjutkan langkah saya untuk mengelilingi penginapan itu. Setelah berkeliling, saya lalu melihat Indah keluar dari kamarnya. Saya pun menghampiri Indah. Kemudian Indah mengajakku untuk pergi ke ruangan yang kami tempati tadi malam, kumpul-kumpul bersama teman-teman yang lain.
Ternyata di ruangan itu sosok perempuan yang saya lihat tadi itu sudah tidak ada di sana. Nampaknya orang itu sudah beranjak. Mungkin dia sudah pergi dari tempat itu. Saya yang masih penasaran dengan suara bayi yang tadi malam, lalu bertanya kepada Indah, In, kalau memang di tempat ini tidak ada bayi yang menginap, terus suara bayi yang tadi malam itu berasal dari mana? Tanya aku kepada Indah. Lalu Indah cuma membalas pertanyaan saya dengan senyuman. Kemudian Indah lalu membalasku dengan sebuah senyuman, kemudian berkata, memang terkadang saat malam itu biasa ada suara bayi menangis di sini. Maaf, saya lupa memberitahumu kalau di tempat ini memang ada penunggunya seorang perempuan, kata Indah. Dan terkadang perempuan itu biasanya usil mengganggu para pekerja di sini. Tapi sejauh ini belum pernah ada yang tamu yang diganggu kecuali dengan dengar suara bayi seperti tadi malam yang kita dengar semua. Atau terkadang juga seringkali sosok perempuan itu duduk di tempat ini. Begitu Indah menjelaskan. Seketika mendengar penjelasan Indah, saya langsung kaget. Saya belum sempat cerita ke Indah kalau tadi sebelum saya bertemu dengan dia, saya melewati ruangan ini dan saya sempat melihat ada sesosok perempuan yang tengah duduk membelakangi saya. Dan saya belum sempat bercerita kepada Indah perihal sosok perempuan yang saya lihat itu tadi. Tapi kemudian Indah sudah menjelaskan semuanya. Lalu itu artinya perempuan yang saya lihat tadi itu adalah